Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Vika Aminata MKes selaku penguji satu saya, yang kedua yaitu Bapak Dani Prasetyo M.Biotek APT selaku pembimbing kedua dan pembimbing satu dan penguji dua saya, yang ketiga yaitu Ibu Riza Apriani Espang APT selaku pembimbing ketiga dan penguji kedua pembimbing kedua dan penguji ketiga saya. Langsung saja, saya Jaya Setiawan dari Prodi S1 Farmasi akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul hubungan tingkat pengetahuan tentang antibiotik dengan sikap dan tindakan penggunaan antibiotik tanpa resep di apotek wilayah Palembang tahun 2020. Yang pertama yaitu hasil dan pembahasan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji korelasi produk Maman dengan menggunakan 28 responden yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kuesioner yang diberikan pada responden terdiri dari 21 pernyataan tentang pengetahuan dan perilaku penggunaan antibiotik. Setelah dilakukan uji validitas didapatkan nilai R hitung lebih tinggi daripada nilai R tabel. Item-item soal yang valid yakni 9 item tentang pengetahuan dan 9 item tentang perilaku penggunaan antibiotik. Adapun R tabel jumlah responden sebanyak 28 adalah 0,374. Data demografi responden. Populasi pada penelitian ini adalah petugas kefarmasian di apotek, seluruh petugas kefarmasian di apotek wilayah Palembang. Sedangkan sampel penelitian ini adalah petugas kefarmasian di apotek wilayah Palembang dengan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu kriteria inklusi adalah petugas kefarmasian yang bekerja di apotek lebih dari 1 tahun, yang kedua berusia minimal 18 tahun, dan yang ketiga bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah responden yang tidak menjawab pertanyaan hingga selesai. Langsung saja masuk analisa univariat. Analisa univariat menggunakan distribusi frekuensi yang dilakukan dari tiap-tiap variabel dari hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden yaitu sebagai berikut. Jenis kelamin responden laki-laki 3 orang dengan persentase 9,7%, perempuan dengan 28 orang dengan persentase 90,3%. Dapat diketahui bahwa responden dengan jenis perempuan lebih banyak dari responden laki-laki. Selain karena jumlah petugas kefarmasian yang mayoritas adalah perempuan lebih cenderung memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan. Kepeduliannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk keluarganya dan untuk anak-anaknya. Misal ibu rumah tangga yang sakit membeli obat di apotek untuk anak-anaknya yang sedang sakit. Selanjutnya distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan responden. Responden yang berpendidikan SMK Farmasi berjumlah 13 orang dengan persentase 41,9%, D3 Farmasi 4 orang dengan persentase 12,9%, responden S1 dengan pendidikan S1 Farmasi dengan 3 orang dengan persentase 9,7%, dan apoteker sebanyak 11 orang dengan persentase 35,5%. Di sini menunjukkan bahwa pada penelitian ini mayoritas responden adalah SMK Farmasi, yaitu 13 orang. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Seseorang dengan pengetahuan tinggi lebih akan
akan lebih mudah memperoleh informasi. Dengan bertambahnya informasi yang dimiliki akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu karena kecepatan pemahaman yang dimiliki dalam mengelola informasi lebih cepat. Selanjutnya distribusi frekuensi berdasarkan usia. Yang pertama, responden dengan usia 18 sampai 25% ada 23 orang dengan persentase 74,2%. Responden dengan usia 25 sampai 33% ada 6 orang dengan persentase 19,4%. Dan usia 33 sampai 50% ada 2 orang dengan persentase 6,5%. Di sini dapat disimpulkan bahwa responden mayoritas responden di sini adalah berusia 18 sampai 25 orang, yakni sebanyak 23 orang yang dengan persentase 74,2% dan responden dengan usia 25-33 sebanyak 6 orang dengan persentase 19,4% dan responden dengan usia 33 sampai 5 sebanyak. Menurut Budiman, usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Pertambahan usia akan menyebabkan perubahan diri dalam seseorang baik dalam aspek psikis maupun psikologis. Menurut Harlock, pada tahap ini seseorang akan mampu memecahkan suatu masalah yang kompleks dengan kemampuan berpikirnya yang abstrak, logis, dan rasional. Selain itu, pada masa dewasa muda, biasanya seseorang telah mampu menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang matang. Selanjutnya, distribusi frekuensi berdasarkan masa kerja. Responden yang bekerja 1 tahun sebanyak 10 orang, yaitu dengan persentase 32,3%. Responden dengan masa kerja 2 tahun dengan jumlah 15 orang, responden dengan masa kerja 3 tahun sebanyak 5 orang, dan responden dengan masa kerja 7 tahun ada 1 orang. Tabel ini menunjukkan bahwa mayoritas responden yang bekerja di apotik wilayah Palembang dengan masa kerja selama 2 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 48,4%. Dan responden dengan masa kerja 1 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase 32,3%, dan masa kerja 3 tahun sebanyak 5 orang, dan dengan masa kerja ada 1 orang. Berikutnya distribusi frekuensi berdasarkan penggunaan antibiotik yang digunakan oleh responden. Di sini amoxicillin sebanyak 22 orang, ciprofloxacin 1 orang, cefadoxil 3 orang, dan lain-lain 5 orang. Masuk ke analisa bivariat. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui ada hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Di sini dilakukan dengan uji chi-square dengan nilai batas pemakna nilai p-value harus lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dan dependen. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dan dependen. Yang pertama, hubungan antara pengetahuan dan penggunaan antibiotik tanpa resep di apotek wilayah. Berikut distribusi frekuensi pengetahuan petugas kepabeanan terhadap penggunaan antibiotik. Dari tabel ini dapat menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden menurut hubungan pengetahuan dan penggunaan antibiotik tanpa resep sebanyak 29 orang lebih banyak dengan responden yang menggunakan antibiotik daripada responden yang menggunakan antibiotik tidak tepat, yaitu 1 orang. Sedangkan 1 orang yang memiliki pengetahuan rendah sebanyak 1 orang, dan responden yang menggunakan antibiotik tidak tepat tidak ada. Dari hasil uji statistik, nilai p-value-nya yaitu 0,968%, lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan penggunaan antibiotik tanpa resep di apotek wilayah Palembang.
Yang kedua, hubungan antara pendidikan dengan penggunaan antibiotik tanpa resep. Dari tabel distribusi frekuensi responden menurut hubungan pendidikan dengan penggunaan antibiotik tanpa resep oleh petugas kefarmasian, diperoleh bahwa responden yang berpendidikan tinggi sebanyak 18 orang yang menggunakan antibiotik dengan tepat lebih banyak daripada responden yang menggunakan antibiotik secara tidak tepat, yaitu 1 orang. Sedangkan dari 12 responden yang berpendidikan rendah didapatkan yang menggunakan antibiotik secara tepat, yaitu 12 orang, dan responden dengan pendidikan yang rendah tidak ada yang menggunakan antibiotik secara tidak tepat. Dari hasil uji statistik didapatkan nilai p-value 0,698 lebih besar dari 0,05%. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan penggunaan antibiotik tanpa resep. Selanjutnya, hubungan antara perilaku dan penggunaan antibiotik tanpa resep. Dari tabel distribusi frekuensi perilaku petugas kefarmasian terhadap penggunaan antibiotik dapat dilihat yaitu dari 31 responden diperoleh 28 responden yang menggunakan antibiotik secara tepat, yaitu sebanyak 27 orang. Lebih banyak dari yang menggunakan antibiotik secara tepat, yaitu 1 orang. Sedangkan responden yang menggunakan antibiotik dengan skor nilai rendah sebanyak 3 orang, dan responden yang menggunakan antibiotik secara tidak tepat tidak ada. Dan nilai dan hasil uji statistik ini yang diperoleh yaitu 0,903. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara perilaku dengan penggunaan antibiotik tanpa resep di apotek wilayah Palembang. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, penggunaan antibiotik. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelayanan kefarmasian antibiotik secara tepat di apotek wilayah adalah tinggi. Berdasarkan data yang didapatkan, responden yang menggunakan antibiotik secara tidak rasional yaitu 1 orang. Tentunya didasar oleh pengalaman kerja di apotek yang sudah cukup lama, yaitu 1-2 tahun sebagai pelayanan kefarmasian, sehingga responden sangat memahami dan mengetahui cara penggunaan antibiotik secara rasional. Selanjutnya, pengetahuan. Hasil penelitian dapat didapatkan pengetahuan kefarmasian penggunaan antibiotik sebanyak 29 orang dan yang berpengetahuan rendah sebanyak 1 orang. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pelayanan kefarmasian tentang penggunaan antibiotik adalah tinggi. Hal ini disebabkan oleh pengalaman kerja yang cukup lama sebagai asisten apoteker dan apoteker. Dengan itu responden lebih mengetahui lebih banyak informasi tentang penggunaan antibiotik dan penggunaan obat secara rasional. Dan di era digital ini mudahnya didapatkan pengetahuan melalui internet, aplikasi, dan seminar tentang obat-obatan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan antibiotik secara rasional. Selanjutnya yaitu pendidikan. Dari hasil penelitian yang didapatkan dari 31 responden ada 18 orang yang berpendidikan tinggi, dan responden yang berpendidikan rendah ada 12 orang. Dan dalam teori Noto Atmojo disebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin baik
tingkat pengetahuannya. Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup, terutama memotivasi untuk hidup berperan serta dalam pembangunan sarana kesehatan. Yang terakhir yaitu perilaku. Hasil penelitian dari 31 responden, ada 27 orang yang menggunakan antibiotik secara tepat, lebih tinggi dari responden yang menggunakan antibiotik secara tidak tepat, yaitu 3 orang. Dari hasil uji statistik didapatkan nilai 0,903, maka tidak ada hubungan yang bermakna antara perilaku penggunaan antibiotik di apotek wilayah. Dari faktoril yang ada di lapangan, dari 27 responden, dari 31 orang sebanyak 27 responden lebih banyak daripada responden yang menggunakan antibiotik secara tidak tepat. Selanjutnya, pengetahuan petugas kefarmasian tentang antibiotik. Untuk analisis tingkat pengetahuan petugas kefarmasian tentang antibiotik digunakan 7 indikator berdasarkan penggunaan obat rasional. Pada penelitian ini, pernyataan-pernyataan mewakili indikator tersebut berada pada kuesioner tentang pengetahuan tentang antibiotik sebanyak 9 soal dengan pilihan jawaban benar dan salah dengan rumus jumlah soal dibagi nilai total dikali 100%. Dari 9 soal, 31 responden yang menjawab kuesioner dengan nilai tinggi, yaitu ada 30 orang, dan responden yang memiliki nilai rendah ada 1 orang. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan responden tentang antibiotik adalah tinggi. Selanjutnya, perilaku penggunaan antibiotik. Untuk menganalisis perilaku penggunaan antibiotik dalam penelitian ini digunakan 7 indikator berdasarkan POR, yaitu penggunaan obat rasional. Pada penelitian ini terletak pada bagian 3 kuesioner tentang perilaku penggunaan antibiotik. Cara penghitungannya yaitu dengan skala Likert dengan nilai 1 sampai 4. Jawaban dengan skor 4 berbeda-beda pada tiap pertanyaannya, tergantung pada tiap pernyataannya itu sendiri. Dari nilai yang didapatkan dengan perhitungan tersebut, dari 31 responden dengan skor tertinggi ada 1 orang, dan dengan skor terendah sebanyak 3 orang. Yang terakhir, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan penggunaan antibiotik tanpa resep di apotek wilayah Palembang tahun 2020. Yang kedua, tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dan pengetahuan dengan penggunaan antibiotik tanpa resep di apotek wilayah Palembang. Yang ketiga, tidak ada hubungan yang bermakna antara perilaku dan penggunaan antibiotik tanpa resep di apotek wilayah Palembang. Saran, yang pertama, untuk program studi S1 Farmasi, yaitu sebagai bahan referensi buku jurnal skripsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan antibiotik tanpa resep yang ada di perpustakaan Universitas Kadar Bangsa Palembang. Yang kedua, untuk petugas kefarmasian di apotek wilayah Palembang, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan bagi petugas kefarmasian di apotek tentang penggunaan antibiotik yang tepat melalui melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengikuti seminar tentang penggunaan obat secara rasional untuk menambah ilmu dan wawasan. Yang selanjutnya, untuk peneliti selanjutnya, agar penelitian ini lebih sempurna, disarankan kepada mahasiswa selanjutnya
untuk menggunakan variabel-variabel yang lain yang berhubungan dengan cara penggunaan antibiotik yang baik dan benar, dan sebaiknya ditambah dengan wawancara yang mendalam kepada responden agar diketahui lebih rinci penggunaan antibiotik oleh petugas kefarmasian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada dosen penguji satu saya dan dosen pembimbing saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.